kemudian konjungsi atau kata hubung, kemudian kata keterangan, dan kata gereja. Oke, di situ nanti kalian akan bisa melihat contoh berita. Contoh berita yang Bu Maida sampaikan di situ ada 2 jenis, yaitu berita dari media, ya, media elektronik. Salah satunya adalah televisi. Ini ada videonya, bisa kalian setel. Dan di slide nomor 10 kalian bisa melihat contoh berita dari media massa atau media cetak. Salah satunya adalah koran. Oke. Kemudian setelah kalian melihat berita itu tadi, contoh berita, kalian bisa belajar mengenai langkah penyusunan teks berita. Jadi langkah pertama yaitu memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini, kemudian mengumpulkan informasi yang mendukung, menyusun berita, menentukan judul. Kenapa menentukan judul terakhir? Karena judul itu bisa kalian ambil dari pokok berita yang ingin kalian sampaikan. Jadi kalau sudah ada beritanya dulu, baru kalian buat judul, ya, judul terakhir saja. Oke, baik, silakan menyaksikan contoh video berita yang sudah Bu Mei beri. Setelah itu jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Fatur Rahman, guru SDN Batu Putih Lauk 3, Desa Batu Putih Kenek, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini setiap hari berkeliling dari satu rumah ke rumah anak didiknya yang lain. Bukan tanpa alasan, Fatur Rahman atau lebih akrab disapa Pak Afan ini memilih mendatangi rumah anak didiknya satu persatu agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan. Mayoritas anak didiknya tidak memiliki smartphone atau gawai pintar untuk mendukung program belajar dari rumah sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tengah pandemi COVID-19. Tak jarang, Afan harus menitipkan sepeda motornya dan terpaksa berjalan kaki di tengah pematang sawah untuk mencapai rumah siswa yang di pelosok desa. Situasi ini dilaluinya setiap hari tanpa lelah. Saat cuaca bagus, Afan bisa mendatangi 8 hingga 11 rumah murid. Tetapi jika hujan turun dan jalan becek, ia hanya mendatangi rumah murid semampunya. Terus kemudian saya minta, bagaimana kalau misalnya tugas itu difoto, kemudian dikirim melalui WhatsApp. Tapi ternyata beberapa orang itu memang tidak punya smartphone, tidak punya HP pintar. Saya berinisiatif, kalau seperti itu berarti saya yang keluar, berarti saya yang ke siswa. Dilematisnya seperti ini, di satu sisi pemerintah memberikan aturan bahwa kita harus kerja di rumah, jangan keluar. Tapi di sisi lain, bagi sekolah seperti saya, siswa-siswa saya yang tidak punya smartphone atau tidak punya laptop, itu kesulitan untuk memantau bagaimana belajar mereka di rumah. Salah seorang siswa mengaku senang saat gurunya datang mengajarinya langsung. Awalnya saya bosan belajar di rumah, tapi Pak Afan datang ke rumah, jadi saya tidak bosan lagi karena Pak Afan mengajari saya. Tiap hari ya Pak Afan datang di sini? Iya. Belajar apa Adek biasanya? Membaca buku. Membaca buku ya. Meski begitu, Afan mengaku belum meminta izin kepada Dinas Pendidikan setempat atas inisiatif metode mengajarnya. Namun kepala sekolah mendukung ide kreatifnya. Afan pun tetap menerapkan jaga jarak dan memakai masker saat mengajar. Nurhalis, Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur.